Ya, apa yang dikatakan Menteri Pertahanan ini kan hal yang jelas secara normatif kita pasti dukung. Tidak boleh ada negara di dalam negara. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Semua harus sesuai mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Halo sahabat podcast, kembali lagi dalam podcast Potensi, obrolan tentang isu kekinian bersama sahabat saya yang selalu bersama nanti ke depannya juga. Ada Bung Jumadi Sinaga. Say hello dulu. Halo, Bro. Halo. Hari ini teman-teman kita membahas isu yang sangat menarik ya, Yes. yang mungkin teman-teman lagi viral nih di mana-mana. Masalah yang sebutnya sebenarnya bandara hantu. Ngeri juga ya, hantu ya. Ini isunya kan, bandara hantu. Ya semua teman-teman tahu di mana? Di Morowali. Morowali. Namanya IMIT. Kita baca nih, biar tidak salah ya. Itu kita kenal dengan bandara IMIT. IMIT itu Indonesia Morowali Industri Park. Nah, kenapa saya sebut bandara hantu? Karena baru-baru ini kita mendengar pernyataan ada di podcast. Yes. Gak usah kita sebut nama, bahwa ada bandara yang beroperasi tanpa sepengetahuan. Katanya kita masih belum tahu ya apakah ini benar atau tidak. Iya, itu yang mau kita bahas hari ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang Luar biasa. Sahabat kita sebenarnya. Ada Bung Sahat Sinurat. Ya, Say hello dulu buat teman-teman sahabat podcast otentik. Salam kenal semua. Kita sudah kehadiran Bung Sahat. Bisa diperkenalkan mungkin, Bu? Jadi teman-teman semua, kalau kita panggil biar lebih dekat panggil abang aja ya. Kalau Bung itu terlalu. Bang Sahat ini adalah Ketua Dewan Pembina Relawan Lentera Kasih. Prabowo Gibran. Oh, ada ya. Prabowo Gibran. Itu harus tegas. Ketua Dewan Pembina Relawan Lentera Kasih Prabowo Gibran. Disingkat relasi Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Sebelum kita masuk topik, ini relawan ini kapan berdiri? Ya, kita berdiri di tahun 2023. Waktu itu fokus untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Waktu itu nomor urut 02. Nah, jadi kita bergerak secara mandiri, bergotong royong di beberapa provinsi yang menjadi basis relasi. Nah, kita membuat kegiatan door to door, kegiatan kampanye, kemudian juga sampai ketika sudah terpilih, kita membuat syukuran di puluhan kota di Indonesia, begitu. Berarti terbukti relasi kita memang bisa memenangkan pasangan ya. Jangan-jangan 2029 nanti bisa juga memenangkan ya Bang ya. Ya itu kita pastinya berjuang. Dua periode. Tetap berjuang. Yang pasti ya ini gerakan bersama ya. Dengan relawan lain, dengan partai politik, ini gerakan bersama untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Kalau relasi itu siapa-siapa aja sih di dalam? Iya, teman-teman dari jaringan aktivis gereja, aktivis organisasi pemuda Kristen, teman-teman yang ada tokoh-tokoh agama, pendeta yang ada di daerah-daerah. Jadi tidak hanya di Jakarta, tapi kita tersebar juga di beberapa provinsi ya. Tidak di semua provinsi juga. Tidak mau juga kita klaim ya, kita tersebar di semua provinsi, tapi ada di beberapa provinsi-provinsi basis kita begitu. Berarti ini kekuatan dari orang Kristen untuk mendukung Prabowo Gibran ya? Jaring itu kira-kira. Jaring itu digunakan. Jaring itu kita bergerak bersama. Kenapa saya tanya demikian? Karena beliau pasti paham isu-isu yang terkini. Dan infonya satu. Oh, enggak juga. Info jalanan aja. Jalanan. Baik, Bang Sahat. Jadi manggilnya Bang ya, bukan Bang aja biar lebih dekat. Tadi saya sudah membuka di pembukaan podcast bahwa lagi menarik isu tentang bandara ini di Morowali. Ya, ini dengan terkait ya harus saya sebut nama ya. Ini kan pernyataan faktual bahwa Menhan Syarifudin Sapri mengatakan bahwa ada negara dalam negara, kira-kira begitu, karena ada sebuah bandara yang tidak diketahui negara. Ini bagaimana kira-kira itu yang mereka itu? Karena ini itu kalau menurut saya, apalagi ada pengamat mungkin nanti ditambahi dua pertanyaan ini yang mengatakan itu lahir ketika era Bapak Jokowi. Jadi di framing
saya tidak ngomong fakta atau preminya, tapi orang beropini bahwa itu dikeluarkan oleh Bapak Jokowi, presiden kita sebelumnya. Bagaimana kamu? Iya, jadi yang pertama itu soal IMIP dulu Iya. ya. IMIP itu awal menjadi kawasan industri itu disepakati atau diputuskan tuh di era Presiden SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan iya, secara masifnya ada peresmian kawasannya itu dilakukan kawasan IMIP ya, bukan bandara IMIP. Oh, Kawasan ini Itu kemudian di era Presiden Jokowi. Iya. Nah, itu yang berbicara tentang industri smelter di IMIP. Nah, kemudian tadi berbicara bandara. Di Morowali itu ada 2 bandara. Oh, ada juga. Ada 2 bandara. Nah, info ini yang sering bias Bias, di ya. masyarakat bahwa seakan-akan 2 bandara ini ya satu bandara. Satu itu ada bandara Maleo, itu ada jadi bandara di sana di Morowali, yang satu itu bandara umum, Iya, bandara publik. Nah, yang satu itu bandara ini bandara khusus. Bandara yang memang peruntukannya itu sesuai kebutuhan dari si kawasan tersebut, industri IMIP. Dan Pak Jokowi itu datang meresmikan itu di bandara yang umum, ya. Yang khusus ya. Bandara Maleo atau dikenal kalau tidak salah itu Bandara Bungku, Bungkul. Morowali. Iya. Nah, bukan yang bandara IMIP. Berarti yang domestik yang biasa orang landing itu di Morowali itu berarti itu Bandara Bungku. Bungku atau Maleo itu yang Maleo. biasa kalau kita Oke. naik berangkat dari Soekarno-Hatta, Iya. Makassar itu di bandara Maleo yang Bungku. memang komersil Iya, untuk publik. Iya. Nah, ini yang sebenarnya kalau tadi sempat disinggung soal podcast, Iya. yang kemudian salah informasi ini, ada disinformasi yang disampaikan bahwa dikatakan bandara IMIP ini yang kemudian diresmikan Kan oleh Pak oleh Jokowi Pak tahun Jokowi. 2019. Padahal yang Pak Jokowi resmikan itu adalah bandara publik tadi Maleo Iya. atau Bungku tadi Bungku. di Morowali juga, itu di tanggal 23 Desember 2018. Bahkan peresmiannya itu bukan di Morowalinya, Iya. tapi kalau tidak salah di Palu ada 4 bandara selain Morowali yang juga diresmikan yang lokasinya ada di Sulawesi. Jadi ada 4 bandara waktu itu yang diresmikan oleh Pak Jokowi. Jokowi. Nah, itu disinformasi pertama yang Iya. kemudian disampaikan. Nah, terkait tadi kaitannya dengan statement atau pernyataan dari Menteri Pertahanan Sapri Samsudin, ya apa yang dikatakan Menteri Pertahanan ini kan hal yang jelas secara normatif kita pasti dukung. Tidak Iya. boleh ada negara di dalam Dan negara. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Semua harus sesuai mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh misalnya soal bandara. Di Undang-Undang Penerbangan itu ternyata memang diatur. Ada bandara umum, ada bandara khusus. Khusus, Jadi regulasinya itu sudah jelas. Ada Iya. aturan soal itu. Dan Penggunaannya itu diperbolehkan, ya? semua diperbolehkan. Dan tidak hanya di Morowali atau di IMIP, ada bandara khusus. Kalau tidak salah saya cek di website ya, itu ada juga Freeport, ada Jarum juga di Jawa Timur yang kemudian sekarang sudah jadi bandara umum, sudah bisa dipergunakan oleh publik. Ada lagi mungkin di Sumatera, artinya itu tersebar, ada puluhan bandara khusus selain yang ada di IMIP. Nah, yang terakhir juga yang tentu perlu kita luruskan adalah bagaimana kemudian bandara ini beraktivitasnya selama ini. Apakah tadi hantu, tidak terlihat tapi bisa dirasakan, atau tadi ilegal misalnya, Iya. atau semua sesuai regulasi. Nah, ini yang tentunya silakan dibuka oleh kementerian terkait, karena pasti ada institusi yang negara yang terkait berkaitan dengan itu, misalnya perhubungan, karena yang bertanggung jawab langsung pasti Kementerian Perhubungan. Iya. Apakah bandara ini resmi atau tidak, begitu. Tapi kalau dari kita cek secara di media ya, ini bandara yang resmi. Bandara memang yang sudah mengikuti izin sehingga bisa menjadi bandara khusus, begitu. Iya. Karena gini, Bang Sahat, itu kan sudah menjadi pernyataan seorang pejabat publik. Jadi orang menganggap percaya apa yang dikatakan oleh Pak Mesan. Saya ini mau mengkonter langsung. Seolah-olah bahwa kita pandangan sebagai orang masyarakat umum ya, yang seolah-olah kita melihat, waduh, ada bandara dalam negara yang tidak diketahui negara, artinya imigrasi nggak ada. Terus yang isu yang beredar, yang didengungkan bahwa orang luar negeri sesuka hatinya datang tanpa ada pemeriksaan, biar cukai nggak ada. Ini kan bahaya kalau misalnya itu fakta. Ternyata saya mau menegaskan lagi nih, ya saya nggak tahu Bung Sahat berani atau tidak menjawabnya. Pernyataan Menhan itu berarti keliru atau tidak?
Jadi saya sudah dengar sebagian videonya. Iya. Saya tidak dengar pernyataan beliau yang menyinggung adanya TK ilegal sejauh yang saya dengar ya. Iya. Atau tadi cukai dan lain sebagainya. Iya. Yang saya dengar itu adalah interpretasi yang disampaikan di dalam satu podcast Iya. oleh seorang pengamat yang saya tidak perlu sebut namanya, Iya. yang coba menginterpretasikan apa yang terjadi di Morowali, Morowali ketika ada latihan gabungan Iya. yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan. Iya. Jadi tadi yang Bro sampaikan itu, saya belum dengar videonya ya. Jadi Iya. saya melihat itu bukan dari Pak Menhan yang menyampaikan, tapi dari interpretasi tadi yang disampaikan oleh seorang pengamat tadi, yang kemudian itu dikutip dan akhirnya viral di media. Iya. Nah, kalau yang disampaikan Pak Menteri Pertahanan, sejauh yang saya dengar adalah dalam latihan gabungan. Nah, kemudian ketika ada bandara atau lainnya yang melakukan aktivitas ilegal, ya itu tidak bisa. Tidak ada pernyataan beliau secara eksplisit yang saya dengar mengatakan bahwa aktivitas IMIP itu ilegal. Oh, Nah, berarti nggak ada statement resmi. sejauh yang dari saya Menhan. dengar ya, Iya. tapi kalau nanti dari Kemenhan mau mengklarifikasi langsung silakan. Tapi sejauh yang saya dengar tidak ada. Tapi kemudian ada pengembangan opini yang dilakukan lewat media sosial, lewat podcast oleh salah seorang pengamat yang seakan-akan mengatakan bandara IMIP ini ilegal. Iya. Nah, faktanya tadi sudah kita sampaikan. Ada bandara umum, ada bandara khusus. Khusus, Nah, ya. IMIP ini masuk dalam kategori Bandara bandara khusus. khusus sesuai dengan undang-undang penerbangan. Iya. Dan kalau kita cek berita hari ini atau kemarin kalau tidak salah, Kementerian Perhubungan melalui Wakil Menteri Perhubungan Pak Iya. Suntana Pak. sudah mengklarifikasi langsung kalau bandara IMIP IMIP itu adalah bandara yang legal, Punya izin. Iya, punya punya izin, ya. dan semua otoritas terkait ada di sana. Jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bandara IMIP. Jadi Kira-kira begitu. Bang Sahat, jadi tadi itu dari Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu menyampaikan statement bahwasannya kita belum menemukan pergerakan-pergerakan pesawat yang mungkin ya antara dari dan ke luar negeri. Berarti sebenarnya dengan pernyataan dari Pak Menhan ini dengan yang disampaikan itu, apakah ini pernyataan asisten ini adalah mengcounter apakah benar statement yang disampaikan Menhan itu? Jadi kan makanya balik lagi ya Bro, coba supaya lebih terarah dan fokus kita bahasannya. Menteri Pertahanan itu tidak ada mengatakan bandara IMIP itu melakukan aktivitas ilegal. Silakan kalau mau dicek videonya. Sejauh yang saya dengar tidak ada. Tapi menceritakan bahwa dalam latihan gabungan, ya kan, dalam latihan gabungan itu dilakukan jika ada bandara-bandara yang ilegal. Iya. Nah, apakah dikatakan bandara IMIP ilegal? Tidak ada saya dengar. Nah, tapi kalau itu mau diklarifikasi oleh Kementerian Pertahanan, silakan. Sejauh yang saya dengar tidak ada. Tidak ada. Tapi respon dari publik, contoh tadi lewat podcast, itu yang kemudian membuat opini-opini yang miring bahwa mengesankan bandara IMIP ini ilegal. Begitu. Jadi apa yang diklarifikasi oleh asisten tadi teritorial tadi, ya lebih menguatkan bahwa memang bandara ini bukan soal kontrak atau apa, karena memang tidak ada Menhan bilang seperti itu. Artinya sebenarnya kepemimpinan Prabowo yang sudah Bang dukung, kita selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang baik ya. Iya, kebijakan yang baik yang dan pro dengan masyarakat. Tapi janganlah ada yang membuat narasi untuk kejelek ya. Artinya untuk kepentingan politik. Kalau menurut Bang Saad itu sebenarnya statement dari pengamat itu yang di podcast itu apa sih? Nah, Kenapa ini yang kita dari relawan Lentera Kasih, relawannya Prabowo Gibran itu yang mengkritisi itu statement dari pengamat ini. Pengamat itu ya. Harusnya kita kalau sudah kelasnya pengamat itu harusnya sekalipun berdasarkan data, harus objektif. Jangan kemudian 1-2 kandidat dari pejabat publik kita yang mengembangkan seakan-akan itu yang menjadi kebenaran. Contoh tadi katakan bahwa bandara itu dijelaskan oleh Pak Jokowi, faktanya tidak. Kemudian yang kedua bandaranya ilegal. Faktanya tidak ada undang-undang penerbangan sudah jelas dan Wamenhub pun sudah jelaskan. Jika dikatakan ada aktivitas ilegal, salah satunya maksudnya kemudian tenaga kerja langsung. Iya. Jika diklarifikasi oleh teritorial, tidak ada pergerakan. Kita tahu yang masyarakat sipil ini sudah ada namanya aplikasi flight radar ya. Iya. Jadi kita tahu itu. Ya. Kita lagi mau jemput keluarga kita lihat di mana pesawat. Iya, betul. Apalagi setelah doktrin pertahanan udara kita. Iya. Pasti sudah punya radar yang ketika baru masuk kawasan perbatasan udara kita, itu sudah terlihat ini pesawat yang berizin datang dari luar negeri atau pergi ke luar negeri atau pesawat yang tidak punya izin terbang. Iya. Ada itu namanya flight clearance kalau tidak salah atau flight approval. Jadi ada pengajuan, kemudian ada izin.
untuk bisa terbang. Jadi bandara IMIP ini sejauh yang saya tahu sampai batas bulan Agustus lalu ya, sejak eranya mulai berdiri dia sekitar kapan diresmikan berapa tahun lalu, mungkin 4-5 tahun lalu, sampai Agustus lalu itu statusnya itu bandara yang hanya melayani penerbangan dalam negeri atau biasa kita kenal bandara domestik. Tidak punya wewenang atau hak untuk bisa kemudian melakukan aktivitas penerbangan ke ataupun dari luar negeri. Iya. Nah, artinya apa? Siapapun yang mau datang ke IMIP mendarat harus wajib transit dulu di bandara internasional yang ada di yang statusnya domestik. internasional. Contoh Soekarno-Hatta, Iya. kemudian juga Bali, Denpasar, Manado misalnya, mungkin Makassar ya. Iya. Nah, itu bandara-bandara yang statusnya itu bandara internasional atau yang bisa melayani penerbangan dari dan ke luar negeri. Nah, konkretnya bagaimana? Misalnya dari China, itu ada ratusan orang yang terbang pakai pesawat China, mungkin ada China Airlines kah atau apa, mereka mendarat di Soekarno-Hatta, mereka di situ wajib dicek imigrasi. Iya, betul. Dicek bea cukainya. Keluar dari situ sudah lolos, baru naik pesawat charteran misalnya, terbang ke Bandara IMIP. Tidak bisa tiba-tiba mereka langsung dari China ke Bandara IMIP. Sebaliknya, dari Bandara IMIP, mereka mau balik ke China misalnya untuk memperpanjang atau selesai masa kerja mereka atau memperpanjang izin kerja, mereka wajib balik dulu ke bandara yang status internasional tadi. Iya. Di sana mereka daftar imigrasi dan lain-lain, baru mereka bisa terbang. Dan kalau ada yang langsung, itu yang dikatakan asisten teritorial, pasti bisa dilacak. Kalau bisa ketahuan tidak punya izin terbang, itu pasti nanti diarahkan mereka untuk mendarat di bandara terdekat atau di bandara yang punya izin terkait untuk bisa dilakukan proses-proses pengecekan. Kalau tidak juga pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan prosedural. Nah, jadi kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh asisten itu sesuai dengan doktrin pertahanan kita. Dan yang disampaikan Menteri Pertahanan tadi juga itu juga menunjukkan bahwa ketika ada yang mau melanggar seperti itu, negara sudah punya aturan mainnya. Jadi sebenarnya kan ini lagi-lagi ada orang-orang pihak-pihak di luar sana yang coba mengambil beberapa kalimat dari pejabat publik kita, tidak hanya kasus ini ya, banyak itu kasus-kasus lain juga yang kemudian dijadikan alat untuk menggoreng, menjatuhkan satu dua belah pihak yang tendensius, dan yang saya lihat ini yang membenturkan kebijakan era Pak Jokowi dengan kebijakan Pak Prabowo. Bang Sahat, kalau kita lihat kan Permen Hub tahun 2005 nomor 38 itu kan penggunaan bandar udara itu memang kan bisa langsung dan dari luar negeri. Gimana maksudnya sebenarnya? Nah, itu tadi yang penting juga perlu kita punya pemahaman bersama. Jadi bandara khusus atau bandara umum ini pun ada dua kategori. Dia bisa kategori pertama itu dari dan keluar negeri, melayani dari dan keluar negeri. Yang kedua hanya untuk domestik. Baik itu bandara umum maupun bandara khusus. Makanya ada istilah bandara internasional dan bandara domestik. Nah, bandara khusus pun juga sama. Dia juga bisa untuk penerbangan dari dan keluar negeri atau hanya domestik. Nah, sejauh yang saya tahu ya, sejak awal bandara IMIP ini berdiri sampai Agustus 2025 lalu, dia hanya dibatasi melayani penerbangan dari dan hanya di dalam negeri. Nah, hanya di dalam negeri. Nah, tapi di bulan Agustus 2025 oleh Menteri Perhubungan Pak Dudi itu ada mengeluarkan apakah peraturan menteri atau keputusan menteri, itu ada 3 bandara yang kemudian diberikan bisa untuk kemudian melayani penerbangan dari dan ke luar negeri. Itu di Agustus 2025. Jadi sejak Agustus 2025, Bandara IMIP itu sudah bisa untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri. Nah, apakah itu sudah terjadi, sudah dilakukan aktivitas itu? Nah, itu yang kita nggak tahu. Silakan Wamenhub, Menteri Perhubungan atau Menteri Pertahanan kah, atau misalnya institusi terkait lainnya, karena dia bicara imigrasi, mungkin Kementerian Imigrasi Imigrasi dan Lapas, silakan dibuka kalau memang itu dibutuhkan untuk diperjelas begitu. Apakah memang itu sudah mulai dilakukan aktivitas penerbangan dari dan keluar negeri. Nah, kalau sudah memang mulai dilakukan, tentu dibutuhkan otoritas bea cukai, imigrasi, dan otoritas lainnya. Tapi yang perlu saya clearkan di sini, dari bulan Agustus sampai ke belakangnya, sampai ke era pas masih zaman Pak Jokowi, ini masih bandara domestik. Jadi belum nggak membutuhkan yang namanya bea cukai, tidak butuh yang namanya imigrasi. Karena semua itu dibutuhkan di bandara internasional. Nah, itu yang harus di-clearkan.
Karena apa yang dikatakan pengamat ini kan sempat membuat kita masyarakat Iya. itu khawatir. Khawatir sekali. Oh, berarti dari sejak Bebas dong negara ini, bertahun-tahun kan? lalu zaman Pak Jokowi bebas orang dari luar negeri masuk Iya. ke IMIP tanpa ada imigrasi, tiba-tiba ada barang-barang ilegal Iya. masuk Ya, atau jangan kan, keluar, narkoba bisa masuk narkoba bebas. masuk dan keluar dengan bebas. Nah, itu kan jelas tidak ada seperti itu. Tidak ada negara di dalam negara, tidak ada kemudian otoritas yang bisa seenaknya tanpa ada negara di Bandara IMIP. Clear soal itu. Nah, itu yang kita harus luruskan bersama-sama. Bagaimana kemudian ini aman, kedaulatan Indonesia tetap dijaga di IMIP. Nah, Ya. kalaupun ada pelanggaran, mau itu misalnya tambang ilegal, silakan ditindak. Seperti yang lagi terjadi sekarang lewat Iya. PKH ya, Satgas Dari PKH, baik di kemarin, Pak Bahlil. ya ada di beberapa lintas kementerian, Iya, setahu saya itu ada kemarin sawit ya, Sawit, sekarang tambang tambang. lagi diperiksa tambang ilegal, kita dukung penuh tambang ilegal semua diusut supaya jangan kemudian merugikan negara, merugikan masyarakat. Nah, ini menarik sebenarnya. Tadi kan kita sudah mendengar pernyataan Menhan, sudah klarifikasi juga dari Wamenhub yang mempunyai kewenangan hal itu. Tapi akhir-akhir ini tuh lihat segala isu yang negatif pasti dilemparkan isunya ke Pak Jokowi. Nah, sebagai relawan Prabowo Gibran nih, apa sih sebenarnya motif-motif semua teman-teman itu? Narasinya kenapa kesalahan selalu Pak Jokowi? Misalnya kemarin terkait ya Tuan Suryo ya, yang terkait ijazah palsu. Nah, sekarang terkait lagi bandara yang diresmikan Pak Jokowi. Kenapa? Apa sebenarnya motifnya? Kenapa Pak Presiden kan sudah selesai Pak Jokowi? Kenapa masih dikait-kaitkannya? Apa ketakutan mereka? Jadi kan yang kita lihat sekarang ini adalah pertama kali sejauh yang saya tahu ya, ketika presiden di periode sebelumnya itu kemudian bisa melakukan regenerasi yang baik dengan presiden yang berikutnya. Silakan, ini di era Orde Reformasi saja kita lihat, dari mulai Gus Dur sampai seterusnya, sampai Megawati, SBY, kemudian Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo. Nah, ini kan di momen inilah regenerasi itu bisa berlanjut dengan baik. Dan ini yang bagi orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini maju, hanya punya kepentingan kelompok mereka sendiri, yang mereka tidak nyaman. Ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bisa bersama-sama, saling mengunjungi, saling mendukung, kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu didukung penuh oleh Pak Jokowi. Nah, ada kelompok-kelompok yang tidak nyaman dengan hal ini begitu. Padahal kita ini kan sedang berusaha menuju Indonesia Emas. Nah, yang kedua juga, tentunya menurut saya juga ada kelompok-kelompok tertentu juga yang saya juga nggak tahu nih siapa ya, yang tidak nyaman dengan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Kenapa nggak nyaman? Ya karena ketika ini terus bagus, ini berjalan baik, saling mendukung satu sama lain, seperti misalnya Pak Prabowo, apa perintah Pak Prabowo kepada Pak Gibran itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Contoh misalnya ditugaskan ke Papua berangkat, ditugaskan kemana berangkat, ditugaskan kemarin ke Afrika, Iya. beliau berangkat dan beliau lakukan apa yang menjadi perintah Pak Prabowo. Nah, bagi orang-orang yang nggak nyaman kan mereka terganggu. Ya mungkin mereka juga punya kepentingan mau jadi cawapres di 2029, kita nggak tahu. Tapi Yang pastinya relasi tetap mendukung Prabowo Gibran ya. pasti, kita pasti mendukung Prabowo Gibran di 2 periode. Sih. Tapi kan ada yang tidak nyaman dengan itu. Iya. Dan juga ini misalnya jangan Pak Prabowo lagi presiden atau jangan Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran. Gitu. Iya. Ada pasti yang yang persoalan apa? Silakan kalau tidak mau mendukung Prabowo, Gibran misalnya, atau mendukung Prabowo berpasangan dengan Gibran, atau tidak mendukung Pak Prabowo, tapi gunakan narasi yang sesuai dengan fakta. Jangan membelokkan hal yang sudah jelas seperti ini, tapi dibuat penggiringan opini yang salah, sehingga masyarakat yang akhirnya itu kemudian mengalami Termakan isu. ya bingung, ini mana informasi yang benar. Begitu kira-kira, Bro. Nah, melihat Bang Saad sebagai relawan Prabowo Gibran, apa sikapmu terkait pengamat itu? Apa yang ingin dilakukan ke depan? Adakah laporan atau segala macam supaya tidak berulang-ulang? Karena banyak sekali saya lihat pengamat hari ini, Bang, berbicara tapi tidak sesuai fakta gitu. Jangan seenaknya ke depan nanti segala sesuatu dilemparkan kepada Bapak Jokowi gitu. Adakah yang mau disampaikan teman-teman relasi? Kalau kita ini kan melihatnya sederhana aja. Ketika berpolitik, mari kita berpolitik sesuai dengan pandangan politik kita. Misalnya ada pemilu 2024 lalu, ya kita pasti punya pilihan politik yang berbeda, silakan. Tapi ketika sudah selesai, ya ayo kita bangun sama-sama lagi Indonesia.
Iya, iya. Mau posisinya sebagai mendukung pemerintah sebagai koalisi atau mengkritik pemerintah, karena mengkritik itu penting. Jangan juga tidak ada yang mengkritik Mengkritik. pemerintah untuk Adem-adem aja memastikan gitu ya. pembangunan ini tetap sesuai dengan relnya begitu, Iya. sesuai dengan aturan mainnya. Silakan, tapi jadi pengkritik yang konstruktif, yang berdasarkan fakta. Jangan kemudian faktanya A dibilang B begitu. Itu yang terjadi seperti persoalan Morowali ini. Iya. Jadi silakan, kita juga kan negara demokrasi. Jangan juga karena satu dua hal seperti ini kemudian tiba-tiba negara langsung, walaupun ini kan sudah agak mengarah itu disinformasi ini kan ke fitnah juga sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Nah, tapi kan Kalau dengan fakta yang kita iya, dengan fakta yang tadi kita bahas ya, kita bahas. tidak ada istilah bandara Iya, ilegal, ilegal. bandara ini juga bukan Jokowi yang resmikan. Artinya ini kan sebenarnya ya sudah berbau fitnah sebenarnya. Tapi ya mohon kita itu bisa lebih dewasa dalam berpendapat. Dan nanti momennya 2029 kita mau mendukung calon kita masing-masing, ya Masih, ya, silakan. silakan. Seperti relasi Prabowo Gibran, ya kita dukung penuh Prabowo Iya. Gibran 2 periode begitu. Silakan, ada yang tidak mau Pak Prabowo lagi jadi presiden, mau dukung calon lain, silakan. Ada yang ingin Pak Prabowo itu pasangannya jangan dengan Gibran, silakan lakukan proses-prosesnya, tapi dengan cara-cara yang sehat begitu. Yang punya etika ya. Punya etika. Nah, Bang Sahat sebagai relawan Prabowo Gibran melihat kepemimpinan, ya ini kan isu yang beredar kan Pak Prabowo ini sangat tegas terhadap isu-isu yang begini ya, misalnya korupsi diberantas, terus dari segi pangan juga kekuatan pangan lagi digodok Pak Prabowo. Jadi sebenarnya Pak Sahat sebagai relawan Prabowo Gibran yang sudah mendukung walaupun banyak kritik ke Pak Prabowo ya. Iya, yang pasti kan fokus dari pemerintahan Pak Prabowo sekarang itu adalah tentang SDM. Itu benar-benar dipersiapkan menjadi SDM yang unggul, yang kemudian bisa mengisi pembangunan-pembangunan infrastruktur yang juga sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sebelumnya dan juga dilanjutkan oleh sebagian juga oleh pemerintahan sekarang. Nah, itu yang poin pertama yang kita lihat. Tentu ini kita perlu dukung, khususnya ini kita generasi muda ya. Generasi muda yang ingin SDM kita ini jangan jadi penonton, tapi menjadi SDM yang memang punya kualitas, yang siap kemudian mengisi ruang-ruang tenaga kerja, kebutuhan industri, kebutuhan yang ada di masyarakat ya, yang ada di bidang masyarakat. Nah, yang selanjutnya juga yang paling penting adalah tentunya kita harus ingatkan terus bagaimana Pak Prabowo ini visi beliau bersama dengan Mas Wapres itu juga dieksekusi dengan baik, dilakukan dengan baik oleh kementerian lembaga, baik oleh menteri, wamen, lembaga-lembaga di tingkat pusat maupun juga pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Karena nggak bisa kebijakan pusat itu nggak sejalan dengan kebijakan di daerah. Nah, daerah nggak bisa jalan sendiri. Nah, pusat pun nggak bisa jalan sendiri. Nah, ini peran dari kelompok relawan, dari partai politik, dan juga dari masyarakat sipil memastikan program itu sampai ke rakyat, sampai kepada memang orang-orang yang berhak mendapatkan program misalnya soal kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan saya lihat di situ. Tidak semua mereka benar-benar punya visi ingin melakukan apa yang menjadi tugas dari Pak Prabowo tadi. Ada yang berusaha mencari misalnya pemasukan-pemasukan yang tidak benar dari program pemerintah, misalnya MBG, makan bergizi gratis. Ya ini kan puluhan ribuan mungkin ya, ribuan dapur umum SPPG yang dibangun. Apakah di situ ada kebocoran? Ada kemudian orang yang mencoba mencari keuntungan untuk kelompok mereka atau untuk diri mereka sendiri. Nah, ini yang harus kita awasi bersama. Bisa juga disabotase. Disabotase misalnya dengan cara mereka mengganggu supaya tidak ada yang keracunan dan lain sebagainya, supaya program yang bagus ini dikesankan gagal, padahal sebenarnya lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan dampak positifnya. Nah, ini yang harus kita kawal bersama oleh semua jaringan yang memang mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Sesuai nama relawannya, relasi Prabowo. Saya mau nanya tuh, banyak mempertanyakan sebenarnya bahwa bagaimana sih relasi Prabowo dengan Bapak Jokowi kalau dari kacamata Bang Sahat? Kalau yang tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa kemenangan Prabowo Gibran kemarin juga, itu juga tadi tidak lepas dari regenerasi yang positif yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi ingin ada keberlanjutan pembangunan, dan beliau jelas mendukung penuh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan yang kedua juga, ketika sekarang sudah berjalan pemerintahan Prabowo Gibran,
itu Bapak Prabowo dengan Pak Jokowi itu saling mengunjungi. Kalau misalnya Pak Jokowi lagi ke Jakarta, beliau menyempatkan 1-2 kali bertemu dengan Pak Prabowo. Hal yang sama Pak Prabowo sedang ke Jawa Tengah, beliau menyempatkan juga 1-2 kali berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Artinya kedua tokoh ini saling mendukung, saling tetap menjaga silaturahmi. Dan yang ketiga juga Pak Jokowi dalam pernyataannya beberapa kali kalau kita lihat jejak digitalnya, itu menyatakan bagaimana mendukung penuh program-program dari Bapak Prabowo. Nah, termasuk bahkan sudah menyampaikan ya berharap mendukung bagaimana Prabowo Gibran ini bisa terus melanjutkan pembangunan sampai di periode kedua. Jadi sudah jelas hubungan Bapak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sangat baik. Bahkan bisa dibilang itu hopeng ya, Ya, istilahnya. kemarin kata Best friend, Prabowo. ya kan? Iya. Nah, tapi persoalannya kan apakah semua nyaman? Iya. Kalau keduanya ini saling menjaga hubungan dengan baik. Best friend tadi, hopeng atau apa lagi bahasanya kan, sahabat kental kan. Nah, tentu nggak semua nyaman. Ya contoh tadi bicara soal pengamat tadi misalnya, Iya. kita nggak tahu apakah beliau itu benar-benar ingin mencoba mengkritisi soal IMIP atau ada kepentingan lain yang sengaja dibuat untuk membenturkan kebijakan zaman Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya kan? Bahkan sampai menyinggung bahwa ini ada penerbang apa semua. Iya. Padahal kita tidak ada flight radar. Kita sering piknik, mungkin beliau kurang piknik. Ya kan? Kalau dia sering piknik dan dia sering naik pesawat, dia tahu, oh ini pesawatnya sudah datang belum, cek flight radar. Nah, apakah beliau kurang piknik kita nggak tahu, atau memang punya niatan lain, ingin membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi kan biasanya ya kita singgung pengamat ya. Pengamat itu kan biasanya, Bang, saya bukan percaya atau tidak percaya, tapi hanya menyampaikan fakta. Biasanya pengamat itu kan harus berbicara dengan fakta Harusnya dan begitu, data. betul. Nah, pertanyaannya, data dari mana lah dia dapat? Iya. Jadi Dia kan berani mohon mengutarakan begitu bahwa Presiden Jokowi dan membuat narasi, ya saya juga sebagai masyarakat umum menilai, wah, kalau termakan dengan perkataannya kan, wah, ngeri juga Pak Jokowi bisa melancarkan ada aktivitas ilegal. aktivitas ilegal Iya. seorang presiden. Nah itu dia, framing-framing begitu Nah, kan yang menurut saya tidak nyaman. betul. Tidak benar begitu kan. Seakan-akan ini sudah jadi bandara sejak zaman Pak Jokowi dan Pak Jokowi membiarkan aktivitas ilegal yang akhirnya baru zaman Pak Prabowo lah ini ketahuan dan Pak Prabowo jadi kena ketiban salahnya begitu. Betul. Nah ini kan kesengajaan-kesengajaan yang kita duga ya, Iya. yang dilakukan untuk membenturkan kedua presiden kita ataupun kebijakan di kedua era pemerintahan ini. Ini yang tentunya kita harus kritisi dan apakah dia bergerak sendiri atau juga ada Nah, kelompok atau orang tertentu yang mendorong. itu Nah, ini dia. kita nggak tahu. Silakan podcast nanti undang Iya, beliau langsung. Undang pengamatnya langsung nih kan. Kalau Nah, disandingkan dengan silakan. berani Kalau, ya. kalau soal itu silakan karena Tapi kan Bang Theo, kemarin juga saya baca itu ada ternyata juga pengamat yang mengatakan mustahil ada bandara tidak berizin di negara ini. Jadi apakah mungkin pengamat yang ini dapat data yang luar biasa sehingga dia berani menyampaikan bahwasannya tidak ada bandara yang tidak berizin, semua pasti berizin. Ada yang bilang pengamat ini bilang juga tidak berizin, mungkin datanya seperti yang Bang Theo bilang tadi, datanya nggak ada sehingga dia menyampaikan demikian kan. Iya, Ternyata sesama pengamat juga berbeda pendapat. iya balik Nah, lagi. Makanya silakan kita berpendapat ya kan. Tapi balik lagi apakah pendapat kita ini sudah kita cek betul, verifikasi, datanya sudah benar. Karena ketika kita sudah menyampaikan, kita nggak bisa tarik lagi kata-kata Iya. kita. Dan yang terjadi kemudian publik akhirnya mendapat pandangan-pandangan yang belum tentu benar. Iya. Ya marilah kita Yang pada sajikan. akhirnya kan menyalahkan pemerintah. Nah, mari kita seperti nama podcast ini, kita sajikan data yang otentik. Iya. Nah, kan data yang sesuai fakta. Iya. Jangan yang Iya. kemudian sesuka hati kita, Iya. begitu. Begitu kira-kira ya. Ya. Sangat Oke. menarik sebenarnya, tapi berhubung waktu. Ya sebenarnya waktu itu Bang Saad sangat panjang. Iya. Tapi enggak apa-apa Bang Saad. Terima kasih dari relasi Ketua Dewan Pembina Relasi. Semoga nanti di podcast berikutnya bisa juga kita berbincang mungkin isu-isu lain. Ya. Nanti mungkin bisa juga dengan teman-teman yang lain Iya. juga nanti ya. Mungkin isu ijazah mungkin. Ya, terserah. Nanti Terserah. nanti Siap, kita selalu siap. Ya. Nah, yang ada penting- asalnya ada dua ini kan. Iya. Ya. Ijazah Pak Jokowi, ijazah Gibran juga ini sedang di. Nah, Ya. Pak Gibran, kalau kata Roy Suryo, saya mau berhenti bahas terkait ijazah Pak Jokowi. Tapi kalau ijazah Pak Gibran, saya akan lanjutkan perjuangannya. Begitu. Silakan saja. Yang pasti kan kita sudah punya institusi negara Iya. dalam proses-proses yang ada yang pasti sudah kita percayakan melakukan verifikasi.
Misalnya saya maju kemarin sebagai calon DPD misalnya, kan ijazah saya atau fotokopinya itu kan sudah dicek. Iya. Artinya nggak mungkin bisa jebol begitu saja. Kalau ternyata, kalaupun ada, pasti sudah ada laporan sebelumnya. Iya. Pemalsuan dan lain-lain itu kan hal yang sudah sering kita dengar ya. Tapi ya sudah, itu kan topik lain. Topik lain. Nah, yang pasti di dalam kita sudah lihat Wakil Menteri Perhubungan sudah statement ya, Iya. bahwa itu bandara yang resmi, bandara khusus. Nah, yang kedua juga asisten teritorial juga sampaikan berdasarkan radar data mereka tidak ada penerbangan yang terjadi dari maupun ke luar negeri dari bandara IMIP. Nah, artinya clear. Jadi kalau masyarakat sempat resah apakah ada dilakukan misalnya penyelundupan narkoba kah atau apapun itu TKA, clear tidak ada. Sudah disampaikan oleh institusi yang ada begitu. Semoga informasi ini bisa menjadi Satu acuan teman-teman supaya bijak lah. Dan pengamat tidak asal ngomong demi kepentingan politik. Kita harap begitu. Nanti pun kita undang beliau nanti. Kita undang, apakah berani dengan statement Wamenhub sudah menyatakan demikian dan tidak ada ilegal, berani nggak beliau untuk hadir di podcast kita ini untuk menyampaikan klarifikasi. Kita tantang ya. Tapi cukup demikianlah dulu podcast ini. Terima kasih Bung Saad atas waktunya. Semoga selalu sukses semoga terus, otentik. Mau Prabowo Gibran 2 periode, silakan. Mau siapa silakan, yang pasti mendukung Prabowo Gibran 2 periode. periode. Itu yang pasti. Terima kasih.